Oke, kita akan mulai. Kita akan menghormati Sang Buddha dengan melafalkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Di pembahasan sebelumnya, kita telah mengajarkan sebab-sebab dari cara untuk meninggalkan Hinamida. Berdasarkan Mahasati Patana Sutta di kitab komentar sudah selesai dijelaskan. Terdapat beberapa sebab untuk menghapus Hinamida. Berdasarkan Pasalaya Mana Sutta. Di Pasalaya Mana Sutta dikatakan sebab-sebab untuk meninggalkan Hinamida. Buddha mengajarkan kepada Bante Moggallana. Jadi Hinamida atau rasa kantuk untuk menghapus rasa takut, rasa rasa kantuk. Jika kamu mengantuk, kamu harus mengganti persepsi. Kamu harus menggantikan persepsi yang sebelumnya. Contohnya dengan melatih anapana. Jika terdapat rasa takut, maka boleh mengganti objek meditasi menjadi buddhati atau meta. Jadi kamu perlu mengganti persepsi, tidak perlu tidak perlu memperhatikan objek yang sebelumnya, ya perlu mengganti objek yang lain. Selanjutnya, kamu mungkin bisa berpikir apa yang kamu sudah pelajari. Kamu mungkin sudah mempelajari Abhidhamma, mempelajari meditasi. Kamu harus memikirkan hal itu. Dengan demikian, kamu bisa menghapus pikiran kantuk. Jika belum bisa, maka kamu bisa melafalkan apa yang telah kamu pelajari. Dengan demikian, kamu bisa mengatasi rasa kantuk. Belum bisa, cara yang lain adalah kamu bisa menggosok tubuh kamu, menggosok tangan, menggosok kaki, hidung. Kamu bisa menggosok tubuh untuk mengatasi rasa kantuk. Jika masih belum bisa, kamu bisa mencuci muka kamu. Jika demikian, maka mungkin bisa mengatasi rasa kantuk. Jika belum bisa, kamu menggunakan cara yang lainnya. Kamu melihat bulan atau bintang seperti demikian. Dengan demikian, mungkin kamu bisa mengatasinya. Jika masih belum bisa, kamu bisa memperhatikan cahaya dengan menutup mata. Kamu bisa mengingat cahaya yang pernah kamu lihat, atau dengan membuka mata, kamu bisa melihat cahaya. Dengan demikian, kamu bisa mengatasi rasa kantuk. Jika tidak bisa, kamu menggunakan cara yang lainnya. Kamu harus, ya, harus berjalan, berjalan maju, berjalan mundur.
Kamu mungkin bisa bermeditasi jalan. Jika masih belum bisa, cara yang terakhir, kamu perlu tidur sejenak. Ini adalah cara atau obat yang terakhir. Ini adalah sebab-sebab untuk menghapus atau mengatasi rasa kantuk atau rasa malas. Jadi ini dijelaskan di Pasalaya Mana Sutta. Kita beranjak ke tempat ke selanjutnya. Ajata Udaca Kukucang. Jadi, Udaca itu tidak tenang, pikirannya berkelana dari satu hal ke satu hal yang lainnya. Kukuca itu adalah penyesalan dengan berpikir bahwa terdapat terdapat hal yang bermanfaat yang telah saya lakukan atau terdapat perbuatan baji yang belum saya lakukan. Dengan berpikir demikian, kamu akan mendapatkan pikiran penyesalan. Jadi kalau ada pikiran ini, kamu harus mengetahui bahwasanya terdapat udaca kukuca di pikiran kamu. Jika kamu ingin mengatasinya, dengan cara apa? Kamu harus tahu caranya untuk mengatasi atau meninggalkan udaca kukuca ini. Jadi apa yang menjadi sebab udaca kukuca? Karena kamu perlu mengetahui apa sebabnya. Jadi sebab dari udaca, sebab dari mengatasi atau meninggalkan udaca. Di sini dijelaskan karena ketidakdamaian. Jadi pikiran yang tidak damai, maka kamu akan memiliki udaca kukuca. Atau karena perhatian yang tidak bijaksana, kamu mungkin memiliki udaca kukuca. Jadi biasanya semua orang itu punya perasaan atau pikiran yang gelisah atau penyesalan. Tetapi jika pikiran itu damai, maka tidak akan ada pikiran udah cakup-cakupan. Jika tidak damai, maka akan bisa ada kekhawatiran, ada kegelisahan, dan penyesalan. Jadi apa sebab dari mengatasi udaca ini? Ya, kedamaian. Jika kamu mencoba untuk memiliki kedamaian batin, maka tidak akan ada udaca kuca. Hal yang lainnya adalah perhatian bijaksana. Kamu harus melihat dengan pikiran, ya, perhatian bijaksana. Ini adalah sebab untuk mengatasi udaca kuca secara general. Jadi secara spesifik adalah memiliki banyak pengetahuan. Jika kamu memiliki banyak pengetahuan, maka akan mengatasi udah buta. Hal yang lainnya adalah dengan bertanya. Dengan demikian, kamu tidak akan memiliki udah buta. Jika ada satu keraguan, kamu perlu bertanya, menanyakannya. Selanjutnya adalah mempelajari winaya. Menghabiskan banyak waktu untuk winaya. Winaya adalah peraturan-peraturan, khususnya untuk para biku. Jika kamu mempelajari winaya, maka perlu untuk memutuskan jika seseorang melakukan satu hal, apa pelanggarannya? Jika orang yang lain melakukan hal yang lain, apa pelanggarannya? Kamu perlu memutuskan. Dengan demikian, kamu tidak akan memiliki udaca kukuca. Selanjutnya adalah berteman atau berasosiasi dengan
dengan biku yang senior. Kamu harus berasosiasi dengan penuh hormat, tidak ada waktu untuk pikiran berkelana atau penyesalan. Karena kamu sedang tinggal di dekat senior Bante senior. Kamu perlu berdiam dengan hati-hati. Hal yang lain adalah kalian memiliki teman yang baik. Setelah itu memiliki pembicaraan yang sesuai seperti Dhamma. Jadi ini adalah sebab untuk mengatasi udah jago bocah. Setelah itu ya taca anupa nasa udah jago sasa eti anupado hoti panca pajanati ya taca nasa udah jago sasa ayati anupado hoti panca pajanati. Kamu harus mengetahui sebab 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 dari ketidakmunculan udah jago bocah di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang artinya adalah kondisi anagami maga. Jadi udaca itu ditinggalkan sepenuhnya ketika di kondisi arahata maga. Tetapi kukuta itu diatasi, ditinggalkan sepenuhnya di kondisi anagami maga. Jadi udaca itu adalah diatasi atau ditinggalkan secara total di kondisi arahata maga. Kukuca itu diatasi sepenuhnya di kondisi anagami maga. Jadi kamu perlu melihatnya di masa mendatang. Ayatim itu di masa mendatang. Hampir sama dengan Paticcasamuppada. Jika kamu melatih Paticcasamuppada, kamu juga perlu lihat karena di Paticcasamuppada terdapat kutipan Awi Jayatewa Asesa Wiraga Niroda. Ya, Asesa Wiraga. Jadi kepadaman tanpa sisa awija, maka sangkara itu lenyap. Jadi kepadaman awija tanpa sisa itu adalah kondisi arahata maga. Kamu perlu melihat hal itu. Ini juga sama, di suta ini juga sama. Di masa mendatang, ketidakmunculan dari Udaca Kukuca, kamu perlu melihat. Jadi kamu perlu melihat kondisi arahata maga, anaga bimaga. Di kebijaksanaan kamu itu akan muncul pemahaman ini jika kamu berlatih secara bertahap. Oke, kita beranjak ke bait berikutnya. Wicikitsa. Natawa ajata wicikitsa, atime ajata wicikitsati pajanati. Biku atau seorang yogi yang melatih diri mengetahui bahwasanya terdapat wicikitsa di diri saya sendiri. Jika terdapat wicikitsa di pikiran kita. Jadi sebenarnya asatawa ajata wicikitsa natime ajata wicikitsati pajanati. Jadi mengetahui bahwasanya ketika tidak ada wicikitsa di pikiran saya, maka mengetahui bahwasanya tidak ada wicikitsa di pikiran saya. Jadi ya taca anupanna ya wicikitsa ya upadohoti japajati. Jadi di kondisi-kondisi apa wicikitsa itu bisa muncul, penyebabnya, penyebab kemunculan wicikitsa itu apa saja, kamu perlu mengetahuinya. Pertama-tama, kamu perlu mengetahui apakah kamu ada wicikitsa atau tidak ada wicikitsa. Setelah itu mengetahui apa sebab kemunculan dari wicikitsa. Setelah itu mengetahui apa sebab-sebab kepadaman wicikitsa. Setelah itu mengetahui kapan kepadaman sepenuhnya dari wicikitsa. Jadi karena itu kita perlu mengetahui sebab sebab dari kemunculan wicikitsa. Yang pertama itu adalah perhatian yang tidak bijaksana.
Jadi ini adalah penyebab umum. Penyebab yang khusus atau spesifik dari Wicikita, penyebab kemunculan Wicikita secara spesifik adalah ya, penyebab yang umum adalah perhatian tidak bijaksana, penyebab dari kemunculan Wicikita. Jadi, apa penyebab untuk mengatasi atau meninggalkan Wicikita? Itu adalah Ganesha Manasikara. Maksudnya adalah perhatian bijaksana, mengetahui bahwasanya apa yang aku salah, apa yang aku salah, apa yang perlu, apa yang kesalahan, apa yang tanpa kesalahan, apa yang perlu diasosiasi, apa yang tidak perlu diasosiasi, apa yang superior, apa yang inferior atau hina, apa yang hitam, apa yang putih. Kamu perlu merenungkannya. Dengan demikian, kamu bisa meninggalkan Wicikita. Jadi secara umum, untuk meninggalkan Wicikita itu adalah perhatian bijaksana. Jadi secara spesifik untuk meninggalkan Wicikita itu adalah memiliki pengetahuan yang banyak. Pengetahuan yang banyak mengenai suta, winaya, dan seterusnya. Jadi kamu tidak akan memiliki keraguan, berpikir dengan dua sisi, dua cara. Jadi secara pasti kamu bisa memutuskan baik, benar atau salah. Jadi memiliki pengetahuan adalah untuk meninggalkan awija. Yang selanjutnya adalah paripuca. Itu bertanya. Jika kamu memiliki keraguan, kamu bisa bertanya kepada guru yang cerdas. Kamu akan mengatasi wicikita. Winaya, ya, mempelajari winaya. Kamu mempelajari winaya. Di winaya terdapat banyak keputusan, banyak yang perlu diputuskan. Jadi selanjutnya adalah memutuskan banyak hal. Memutuskan banyak hal, membuat keputusan yang banyak. Jika kamu memutuskan hal itu benar atau salah, berdasarkan winaya, berdasarkan dharma. Kamu coba untuk memutuskan, membuat keputusan. Apakah itu benar atau salah. Beberapa orang itu berpikir bahwasanya, oh biarkan saja, saya tidak tahu. Jadi tidak mau memutuskan hal. Jika kamu ingin mengatasi keraguan, kamu perlu melihat masalah, apa yang salah, apa yang benar. Kamu perlu mengambil keputusan. Kalyana mitata itu memiliki teman yang baik. Jika kamu memiliki teman yang terpelajar atau teman yang baik, kapanpun kamu memiliki keraguan, kamu bisa bertanya, maka mereka akan menjelaskannya secara terperinci. Pada waktu itu, kamu akan memiliki pemahaman yang setelah itu adalah sapaya kata. Itu adalah pembicaraan yang sesuai. Jadi ini adalah cara atau sebab untuk mengatasi wicikita. Juga kamu perlu mengetahui bahwasanya di masa mendatang ketidakmunculan dari wicikita itu adalah di kondisi kondisi Sotapati Maga. Jadi di kondisi Sotapati Maga, Wicikita itu terhapuskan secara total. Itu di masa. Oke. Niwarana Paba atau bab Niwarana sudah selesai. Hal yang lain adalah sama iti ajata wa damesu damanupasi wiarati itu sama. Kamu perlu merenungkan internal dan eksternal. Kamu perlu merenungkan internal dan eksternal kedua-duanya.
juga kamu juga perlu mengetahui kemunculan dari sebab, kemunculan, uh, apa sebab-sebabnya, dan uh, kepadamannya. Apa yang menyebabkan kepadamannya. Jadi kemunculan dari sebab-sebabnya dan kemunculan dan kepadaman dari hasilnya. Dengan demikian, kamu akan penuh perhatian bahwa hanya ada dhamma. Jika kamu penuh perhatian seperti demikian, itu untuk pengetahuan, itu untuk mengingat penuh pen, penuh perhatian. Dengan demikian, kamu tidak akan memiliki kemelekatan terhadap apapun di dunia ini. Berdiam dengan mandiri. Jadi ini adalah Dhammanupasana mengenai Niwarana Pabah. Selanjutnya adalah Khanda Pabah. Jadi bab mengenai khanda. Di Khanda Pabah, iti rupang. Jadi ini adalah rupa. Rupa adalah hal-hal ini. Iti rupa samudaya. Ini adalah sebab-sebab dari rupa. Iti rupa saat hanggamo. Ini adalah kepadaman rupa. Jadi ini adalah iti wedana. Ini adalah perasaan. Iti wedanaya samudaya. Ini adalah sumber atau sebab dari wedana atau perasaan. Iti wedanaya atanggamo. Ini adalah kepadaman dari perasaan. Dengan cara yang sama, iti sanyaya samudaya, iti sanyaya atanggamo, iti sangkara, iti sangkarana samudaya, iti sangkarana atanggamo, iti winyana, iti winyana sa samudaya, iti winyana sa atanggamo. Jadi mengenai rupa, di kitab komentar dijelaskan, iti rupa, ini rupa, ya, ini adalah penomoran rupa, berapa jenis rupa, kamu perlu mengetahuinya. Jadi ada penggunaan kata, tidak lebih dari rupa ini, tidak lebih dari sebanyak ini. Jadi contohnya rupa itu memiliki 28 jenis macam, kamu perlu mengetahuinya apa itu 24 jenis rupa, jadi tidak lebih dari 28 jenis rupa. Kamu perlu mengetahuinya dengan cara seperti demikian. Sama juga dengan Wedana, mengetahui Wedana itu sebenarnya hanya satu, tetapi berdasarkan kategori itu terdapat perasaan bahagia, perasaan tidak bahagia, perasaan netral. Jadi terdapat uh, pembagian lima, terkadang ditambah dua yang lainnya adalah rasa rasa nyaman di tubuh, rasa tidak nyaman atau rasa sakit di tubuh. Jadi menjadi lima. Jadi kadang menghitungnya Wedana sebagai lima, kadang menghitungnya sebagai tiga. Jadi kadang menghitungnya sebagai tiga, kadang menghitungnya sebagai lima. Jadi tidak ada penjelasan secara mendetail. Kamu perlu melihat di buku Wisuddhimagga. Jadi di kitab komentar menjelaskan seperti demikian. Jadi rupa itu adalah 28 jenis rupa. Dana itu satu, tetapi bisa dibagi menjadi tiga atau dibagi menjadi lima. Jadi, sanya itu hanya satu di kitab Abhidhamma Sanggaha, tetapi kalau kita mau mengklasifikasikan secara berbeda, ya itu akan menjadi banyak.
Ini Sangkara di Abhidhamma itu adalah 50. Jadi 50 jenis bentuk-bentukan batin atau faktor mental. Ini Winyana itu adalah kesadaran. Jadi secara karakteristiknya itu hanya satu, tetapi karena cita ini berasosiasi dengan berbeda-beda, punya fungsi yang berbeda-beda, maka menjadi cita yang berbeda. Jadi semua cita itu 89 cita. Kamu perlu mengetahui hal-hal itu. Jadi ini adalah iti rupa, iti udana, iti senya. Belum samudaya, belum atanggama. Mengenai samudaya. Jadi apa sebab dari rupa, sebab dari wedana, sebab dari sanya, dan seterusnya. Itu ada 5. Jadi disebutkan awi, tanha, upadana, sangkara, kama. Ini adalah sebab-sebab. Jadi kamu mencoba untuk mengkoneksikannya. Jadi ini adalah sumber dari rupa, wedana, sumber dari sanya, sumber dari sangkara, sumber dari winyana. Jadi perlu beranjak ke pembelajaran Paticca Samuppada sama dengan Paticca Samuppada. Jadi ini adalah samudaya. Jadi apa itu athanggama? Kepadaman. Kepadaman atau kelenyapan adalah jika tidak ada awija, maka tidak ada rupa, tidak ada wedana, sanya, sangkara, tidak ada winyana. Jika tidak ada sangkara, maka tidak ada rupa, tidak ada wedana, sanya, sangkara, tidak ada winyana. Secara demikian, kamu melihatnya. Jadi terdapat 5 sebab awija, karena upadana, sangkara, kama. Jadi ini adalah sebab dari 5 gugusan kemelekatan. Karena ada awija, tidak mengetahui dengan benar, tidak mengetahui dengan benar maksudnya adalah tidak mengetahui rupa, nama, sebab-sebabnya, dan kemunculan dan kepada. Dengan demikian, maka kita akan melekat kepada tubuh ini, kepada 5 gugusan ini, atau 5 kelompok ini, kita memiliki kemelekatan, memiliki keserakahan, apa yang kita lakukan menjadi kama. Jadi, pikiran yang dia berasosiasi dengan kama itu adalah sangkara, dengan demikian kita akan memiliki gugusan tubuh, maka akan memiliki memiliki kehidupan mendatang. Bagi seorang arahata, mereka tidak ada punya awija. Dengan demikian, mereka di masa mendatang itu tidak akan memiliki kehidupan baru. Mereka memahami rupa, nama, sebab-sebab akibat, kemunculan dan kepadaman. Mereka tahu semuanya. Dengan mengetahui ini, maka tidak ada awija. Jika tidak ada awija, maka dia memahami di seluruh dunia ini semuanya hanya penderitaan, hanya penderitaan. Semua yang di dunia ini hanya duka. Dengan mengetahui duka saja, maka tidak ada tidak ada keserakahan, tidak ada keinginan, maka tidak ada kama karena tidak ada kemelekatan. Dia hanya mendengarkan nama, dia melakukan uh, melakukan aktivitas, tapi tidak ada kamanya, tidak ada hasilnya. Jadi tidak ada sangkara dan tidak ada kama. Oleh demikian, meskipun tubuh seorang arahat itu masih muncul karena penyebab masa lampau, tetapi setelah parinibbana, maka tidak ada lagi kehidupan yang baru, tidak ada agregat yang baru. Oleh karena itu, jika jika ada awija, tanha, dan seterusnya, maka ada kehidupan mendatang 5 kanda. Tetapi jika tidak ada awija, tanha, dan seterusnya, maka tidak ada kanda di masa mendatang. Oleh karena itu,
kamu perlu memahami apa itu lima kanda dan apa sebab dari lima kanda. Dengan demikian, kamu bisa melatihnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan rupa? Rupa adalah sesuatu yang berubah. Jadi, jika cuaca itu panas atau dingin, maka kondisi dari tubuh itu akan berubah. Jika pikiran kamu itu bahagia atau sedih, maka tubuh itu juga berubah. Jika ada makanan yang baik atau buruk, ya tubuh juga berubah. Jika digigit nyamuk, tubuh ini juga berubah. Jadi ini adalah perubahan dari tubuh. Ini disebut sebagai terdapat sifat perubahan. Maka ini disebut sebagai rupa, rupa, rupa. Jadi ada beberapa jenis rupa. Jadi di rupa itu ada unsur bening mata. Secara total di seluruh tubuh kita ada 28 jenis rupa. Kenapa disebut sebagai rupa? Karena ada sifat alami dari perubahan. Jadi jika kamu mencoba untuk melihat secara keseluruhan hanya sebagai rupa, hanya rupa. Jika kamu melihat secara spesifik, maka itu Patawi, Apo, Tejo, Wayo, mereka masing-masing memiliki karakteristiknya masing-masing. Seperti manusia, kalau kita bilang manusia, itu semuanya tercakup. Tidak perlu me- me- membedakan sebagai laki-laki, biku, atau laki-laki, perempuan, atau biku, atau sayale. Tapi kalau kita melihat rupa secara mendetail, kita yang mungkin melihat membedakan manusia itu sebagai laki-laki, perempuan, sebagai biku, sebagai uh, Milih sebagai orang Eropa atau sebagai orang Asia. Jadi ketika melihat karakteristik dari manusia, ya mungkin secara mendetail kamu bisa melihat secara mendetail manusia itu terdiri dari kepala, tangan, tubuh, kaki, ya tanpa ekor dan tanduk. Ya ini adalah sifat dari manusia, sifat alami dari manusia. Dengan cara demikian, ketika kamu melihat rupa-rupa, kamu perlu melihat kondisi perubahan dari perubahannya. Jika melihat secara detail, kamu perlu melihat secara detail. Jadi hanya 28 rupa, hanya rupa, ya. Perlu melihat, apakah perlu melihat semua 28 rupa? Jadi beberapa orang itu berpikir hanya melihat sebagai rupa secara umum, tidak perlu melihat secara detail. Tetapi di kitab komentar dijelaskan ini adalah rupa. Ada berapa? Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari ini. Jadi rupa hanya sejumlah ini, tidak lebih dari ini. Jadi terdapat satu suta, Mahagopalaka Suta. Kamu perlu mengetahui semua rupa seperti demikian. Setelah itu di bab berikutnya kita akan melihat rupa secara lebih mendetail. Oleh karena itu, berdasarkan pengajaran ini, kita perlu melihat semua rupa, bukan melihat secara umum hanya rupa hanya satu. Oleh karena itu, setelah itu apa itu Wedana? Wedana itu perasaan cukup mudah. Sanya, sanya itu persepsi. Sangkara. Apa maksud dari sangkara? Sangkara adalah sesuatu yang bisa menciptakan. Jadi, bisa menciptakan. Artinya adalah kita sekarang berbicara, berbicara dan mendengar. Terdapat sesuatu yang menciptakan perilaku ini. Jadi tidak seperti pandangan pencipta. Pandangan pencipta itu ada maksudnya adalah sesuatu satu makhluk yang menciptakan semuanya. Tetapi tidak ada orang atau makhluk tersebut. Sangkara ini ada hanya menciptakan untuk berbicara, hanya menciptakan melakukan aktivitas tertentu.
Ini hanya sebab-sebab, tetapi tidak seperti seorang pencipta, tidak selalu di posisi atas atau puncak. Jadi contohnya kita sekarang berbicara. Jadi karena sebelumnya di waktu siang kita sudah makan siang. Jadi karena sudah makan siang baru kita bisa berbicara. Kalau tidak ada makan siang ya mungkin tidak bisa berbicara. Jadi terdapat beberapa sebab untuk menghasilkan atau menciptakan pekerjaan pekerjaan berbicara. Jadi kita butuh beberapa sebab makanan, ya kita perlu cahaya, kita perlu cuaca yang baik, ya sama juga sangkara itu juga perlu beberapa sebab, ya sebab yang diperlukan, ya maka baru bisa terjadi. Jadi tidak selalu di posisi atas, perlu sebab-sebab yang diperlukan. Jadi jadi mungkin beberapa pandangan itu pandangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu disebut sebagai pandangan salah. Jadi mungkin kamu sekarang melihat sangkara, apa faktor-faktor batin yang muncul, ya itu perlu dilihat. Jadi secara total ada 50 bentuk-bentukan batin atau faktor mental. Kamu perlu melihat semuanya. Untuk membedakannya, bisa melihat karakteristiknya secara detail. Jadi meskipun secara detail, tetapi jika digabungkan, semuanya adalah satu. Itu ada sangkara. Sangkara itu menciptakan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Kamu perlu melihatnya. Jadi perlu mengingatnya sebagai sangkara, sangkara, sangkara. Setelah itu apa sebab dari setelah itu apa sebab dari sangkara? Dari apa kepadaman apa atau kelenyapan dari sangkara? Kamu perlu melihatnya. Setelah itu winyana. Winyana adalah kesadaran atau pikiran yang mengetahui objek, hanya mengambil objek. Sama seperti panya, panya, winyana, sanya. Semuanya kedengarannya ada nyanya-nya. Nya itu seperti mengetahui. Jadi memiliki akar kata yang sama. Jadi sanya itu mengetahui dengan menandainya. Panya itu mengetahui dengan penembusan, mengetahui, memahami dengan penembusan. Winyana itu mengetahui dengan berbeda-beda. Jadi semuanya adalah mengetahui. Oleh karena itu, sanya, panya, winyana, semuanya diakhiri dengan nya. Jadi mengetahui dengan me- mengingat atau menandai. Itu artinya ya kamu mengetahuinya sebagai sesuatu yang kamu tandai. Jadi beberapa orang menandai, oh cabai itu bagus, baik. Tetapi beberapa orang yang lain menandai, oh cabai itu adalah tidak baik. Tetapi cabai itu sebenarnya sama, tetapi orang yang menandainya berbeda-beda. Jadi orang Myanmar itu berpikir bahwasanya mungkin makanan Myanmar menandai makanan Myanmar adalah yang terbaik. Jadi orang-orang Indonesia mungkin menandai makanan Indonesia itu adalah yang terbaik. Jadi mereka mengetahuinya berdasarkan dengan yang apa yang mereka tandai. Mereka tandai sebagai baik atau tidak. Jadi contohnya seperti bunga ini. Ya, bunga ini bagus. Jadi ya mungkin ini secara general semua orang menandainya dengan cara yang sama. Bunga ini bagus. Tetapi hal yang lainnya adalah ini putra saya, ini putri saya. Jadi mengetahuinya, ya menandainya seperti demikian. Ya mungkin benar atau mungkin salah. Jadi, tapi ini adalah menandai. Ini menandai objek itu adalah sanya. Jadi, sanya itu adalah mengetahui secara secara mendalam. Ya, jadi tidak ada perubahan. Mengetahuinya secara penembusan. Tidak ada perubahan. Karena sesuatu itu benar.
Jika seseorang bertanya, maka ya tidak ada perubahan dari pertanyaannya, tetapi sanya itu jadi berbeda. Contohnya, ini tangan saya. Jadi saya itu tubuh yang lain, tetapi yang punya saya ini adalah bagian tangan saja. Kemudian dia berkata, oh ini adalah kaki saya. Jadi kaki adalah milik saya, tapi saya itu adalah bagian tubuh. Setelah itu dia berkata, oh ini kepala saya. Jadi kepala itu adalah milik saya. Jadi saya itu mungkin sesuatu yang berbeda. Setelah itu dia berkata lagi, oh ini tubuh saya. Ya, jadi semuanya hanya milik saya. Mana yang saya? Jadi seperti demikian jika kamu menanyakan secara detail tidak ada jawabannya. Jadi ini apakah ini milik saya atau ini saya itu adalah berdasarkan uh, keinginan kamu untuk menjawab. Kalau ini adalah milik saya, tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Tetapi tubuh ini juga digigit nyamuk, ya bagi nyamuk itu mengatakan, oh ini makanan saya. Dengan demikian kita menderita karena tubuh ini. Kalau tubuh ini adalah milik saya, ya kita jika selalu ingin selalu cantik, selalu sehat, selalu muda, selalu kuat, ya itu akan tubuh ini akan selalu dengan kondisi yang baik. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Untuk memiliki kekuatan tubuh yang kuat itu perlu kama yang bagus, perlu uh, cuaca yang bagus, perlu makanan yang bagus. Untuk mencari sebab-sebab yang tepat itu tidak mudah. Jadi di di Myanmar itu ada satu syair, ya jika kamu memiliki pencernaan yang bagus, kamu akan memiliki kesehatan. Ya jika kamu memiliki ya kalau kamu mau mau pencernaan yang bagus, ya perlu perlu sakit kepala. Maksudnya untuk mendapatkan makanan yang baik itu perlu perlu bekerja. Jadi perlu sakit kepala. Jadi maksudnya ya tubuh ini tidak selalu mengikuti keinginan kita. Jadi tubuh ini terkondisi oleh banyak hal. Jadi tidak selalu dengan keinginan kita. Tidak selalu dengan tidak selalu uh, tubuh ini uh, tidak selalu sesuai keinginan kita. Jadi Sanya itu mengetahui dengan menandai, Panya itu mengetahui dengan penembusan. Jadi Winyana itu hanya mengambil objek, hanya menangkap objek. Jadi contohnya sekarang mencoba untuk berbicara, memilih kata-kata, jadi hanya mengambil mengambil kata-kata. Jadi hanya ya mungkin kata-katanya mungkin benar atau tidak benar, tetapi ya bisa mengetahui objek. Mengetahui objek itu adalah winyana. Jadi perlu memahaminya secara maknanya, apa itu rupa, apa itu wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Jadi di lima urusan, lima grup, ya dibagi menjadi lima. Jadi satu itu rupa sebagai tubuh, jadi wedana itu perasaan, jadi itu juga faktor yang penting sehingga diklasifikasikan satu hal. Sanya itu yang menyebabkan feeling muncul atau perasaan muncul. Ya, berdasarkan apa yang kamu tandai, maka perasaan yang menyenangkan atau perasaan yang tidak menyenangkan itu muncul. Jadi contohnya cabai. Kalau kamu menandainya sebagai sesuatu yang baik,
maka ketika makan cabai kamu akan bahagia. Tetapi ketika kamu menandai cabai sebagai sesuatu yang tidak baik, maka ketika kamu makan cabai kamu tidak bahagia. Selanjutnya ada sangkara. Sangkara adalah banyak faktor, gitu ya, banyak faktor, tetapi dipimpin oleh cetana. Jadi cetana itu adalah satu jenis pengelola. Jadi mengelola. Jadi winyana, winyana selanjutnya ada winyana. Winyana adalah uh, pikiran. Kenapa ini adalah faktor yang penting? Jadi seorang pelatih vipassana, mereka melihat mentalitas nama, mereka memulai dengan winyana itu pikiran atau wedana, ya perasaan atau phasa itu kontak. Jadi salah satu dari tiga ini, ya mereka pilih salah satu untuk bermeditasi nama mentalitas. Jadi oleh karena itu winyana itu eh, satu faktor yang cukup penting. Jadi bab khanda itu sudah selesai. Ya, kamu perlu mengetahui sebagai khanda, ya tidak ada, bukan saya, bukan diri, bukan orang lain, bukan manusia, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan de, ya hanya rupa, hanya wedana, sanya, sangkara, winyana, hanya winyana. Jadi perlu merenungkan secara demikian. Dengan merenungkan demikian, maka pikiran kita akan memiliki sati mengingat sebagai rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Jika kita melihat tubuh ini sebagai saya atau milik saya, maka akan banyak masalah yang muncul. Siapapun yang menggenggam pandangan salah saya atau milik saya, maka mereka akan menangis. Sudah pasti mereka akan menangis. Tetapi jika seseorang menerima sebagai pandangan benar, memahami ini adalah rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Jika mereka mengetahui seperti demikian, maka tidak ada kesedihan, tidak ada ratap tangis, tidak menganggap sebagai saya atau milik saya. Jika demikian, maka menjadi orang yang tak tergoyahkan seperti seorang arahanta. Oke, selanjutnya adalah ayatana pada. Oh, belum menjelaskan khanda lagi. Khanda adalah agregat. Gugusan, gugusan itu adalah grup. Jadi rupa itu ada 28 rupa, tetapi bisa digrupkan, dikelompokkan. Jadi 28 rupa memiliki sifat alami rupa. Jadi di sini contohnya ada biku, saya ini, ada umat awam. Jadi kalau kita mau menggrupkannya sebagai satu, sebagai manusia. Jadi meskipun banyak orang, ya banyak jenis-jenis, tetapi sebagai manusia itu bisa dikombinasikan sebagai satu, yaitu manusia. Begitu juga banyak jenis rupa, tetapi bisa dikelompokkan sebagai rupa saja. Dan karena mereka semua memiliki sifat alami yang berubah, selalu berubah. Jadi Vedana itu hanya satu, Sanya itu hanya satu. Jadi Sangkara itu ya ada 50, Winyana itu hanya satu, bagaimana mengkombinasikannya. Jadi seorang pelatih Vipassana bisa mengkombinasikan Ajata Bahida, itu internal dan eksternal. Jadi bisa mengkombinasikan ini internal rupa, ini itu ada eksternal rupa. Jadi sebab-sebab dari rupa ini juga berbeda. Ada yang karena makanan, pikiran, ada yang karena kama dan makanan. Jadi sebab dari rupa kamu itu juga
Ya, tubuh itu memiliki sifat alami untuk sakit. Kadang kita sakit, ya, kita perlu memahami, oh, ketika tubuh ini sakit, kamu memiliki kesedihan. Kamu tidak bisa berpikir lagi, oh, tepat sifat alami dari sakit, tidak mau menerimanya. Karena kamu menganggap sebagai, oh, ini saya. Jadi terdapat satu biku di Myanmar, dia berkata, oh, nibbana itu untuk melatihnya tidak mudah, tidak tidak susah. Jadi dari wiharanya eh, bisa melihat pasar. Jadi meskipun seluruh pasar itu terbakar, saya juga tidak masalah. Jadi hanya mengingatnya, menandainya sebagai terbakar. Saya tidak merasakan apapun. Tapi kalau satu sandal saya itu hilang, maka itu adalah masalah. Jadi ya, rupa itu memiliki sifat alami yang berubah terus-menerus, bisa terbakar. Ya, semua rupa itu memiliki sifat alami yang sama. Tetapi kenapa kita memiliki perasaan yang berbeda? Karena kita menandai, menganggap bahwasanya, oh, ini sandal saya. Jadi kalau pasar itu tidak menganggapnya sebagai milik saya. Jadi terkadang itu ya bisa mengalami kelenyapan, ya bisa mengalami perubahan. Tidak, tetapi kalau kamu menandai sebagai milik saya bukan hanya sandal, tetapi semuanya yang ada di duniawi, hanya perlu kamu menganggapnya sebagai milik saya. Ya, ketika mengambil sebagai milik saya, maka kamu akan mengalami kesedihan, ratap tangis. Jika kamu tidak ingin mengalami kesedihan dan ratap tangis, maka kamu tidak boleh menganggapnya sebagai milik saya. Memahaminya sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Jadi selama kamu memahami bahwasanya ini punya saya, ini milik saya, ini saya, sudah pasti suatu hari mereka akan menangis. Jadi s- semuanya sama. Semua orang akan mengakhiri ceritanya secara demikian. Oleh karena itu kita perlu memahami sebagai rupa Vedana. Ya, kita sekarang mengatakan bahwasanya perlu mengkombinasi, oh, ini rupa internal, rupa eksternal. Jadi mengkombinasi semuanya hanya rupa. Jadi itu adalah disebut sebagai ajata bahida. Jadi rupa rupa yang dekat, rupa yang jauh itu semua sama, semuanya hanya rupa. Jadi hina panita itu adalah yang inferior dan superior, yang hina dan luhur. Jadi beberapa rupa itu adalah hina itu hasil dari kama buruk. Ya. Ada rupa yang superior itu adalah hasil dari kama baik. Jadi meskipun itu rupa yang baik atau rupa yang buruk, ya tetap memiliki sifat alam yang sama, yang selalu berubah. Jadi atita atita nagata pacupana. Jadi di masa lampau juga rupa, di masa mendatang, di saat ini semuanya juga ada hanya rupa. Jadi seorang meditator itu melihat semua semuanya sebagai rupa. Jadi seorang meditator melihat keseluruhan kehidupannya hanya sebagai rupa. Jadi rupa yang internal, eksternal, rupa yang dekat, jauh, rupa yang luhur atau rupa yang inferior, rupa yang di masa lampau, masa sekarang, masa mendatang. Selanjutnya adalah rupa yang kasar, rupa yang halus, yaitu upama, rupa, olarika rupa. Jadi beberapa rupa itu halus, beberapa rupa itu kasar. Jadi semuanya hanya rupa. Mengkombinasikan sebagai demikian itu adalah kanda. Jadi sama juga Vedana. Jadi kamu harus melihat sebagai Vedana. Jadi Vedana internal atau internal, eksternal, ya
eh, Wedana di masa lampau, masa sekarang, masa mendatang, Wedana yang baik atau buruk digrupkan hanya sebagai Wedana. Jadi sanya juga sama. Jadi meskipun ya meskipun ada berbagai jenis sanya, tetapi di grup di satu grup kan kelompokkan sebagai sanya. Oleh karena itu inilah yang disebut sebagai kelompok. Ya, kamu belum melihat Ajata Baida, Samudaya Dhamma, jadi, eh, penyebab dari kemunculan, sebab sebabnya ya sebab-sebab yang menyebabkan kemunculan, setelah itu kepadamannya. Jadi penyebabnya itu juga muncul dan padam, ke hasilnya itu juga muncul dan padam. Jadi melihat demikian itu hanya untuk pemahaman, hanya untuk kebijaksanaan, hanya untuk penuh perhatian. Dengan demikian kamu akan menggapai arhata maga. Setelah itu anisito cak wiharati, kamu akan menjadi mandiri. Naca kinci loke upradiyati, itu tidak melekat pada apapun di dunia ini. Jadi demikianlah ya seseorang itu berdiam dengan mandiri. Selama kita memiliki kemelekatan, kita tidak akan merasa bebas. Kita kita melekat terhadap sesuatu. Kita tidak mandiri. Jadi kita tidak mandiri, tetapi dengan mempraktekkan Dhamma Nupassana, kita tidak akan melekat kepada apapun di dunia ini. Ewampiko, ya dengan cara demikian, gawe biku, ya itu adalah subjek wiharati itu tinggal atau berdiam. Jadi damesuk damanupasi wiharati menentukan dhamma sebagai dhamma. Apa itu dhamma? Ya pancasu upadana khandisu. Jadi 5 gugusan kemelekatan. Jadi jika kita hanya mengatakan khanda, itu termasuk juga khanda adi duniawi. Jika upadana khanda itu hanya khanda duniawi. Itu untuk pelatihan wipasana. Jadi untuk pelatihan wipasana itu upadana khanda. Jadi kalau hanya khanda, maka magapala ya juga termasuk khanda. Magapala nibada juga termasuk khanda. Tetapi upadana khanda itu hanya yang duniawi untuk berwipasana. Jadi khanda itu uh, untuk melihat secara keseluruhan, secara menyeluruh. Oke, khanda Baba sudah selesai. Kita akan melakukan pelimpahan jasa. Idame punya nibbana sa pacayo hotu. Mama punya banggang sabah satanam baji sabi ning sama punya bagang labantu sadu sadu